Kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Tolong berkati pada kami, Tuhan. Kasih Tuhan, haleluya, amin. Jadi di sini saya akan membahas teman sejati. Buka Amsal 14 ayat 20. Amsal 14 ayat 20. Empat belas ayat 20. Oke, sudah. Udah. Ayo, mana kita tuh, Dek? 20. Pakai Alkitab ya. Ini pakai Alkitab ya. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Jadi itu orang miskin tuh, teman-teman kita tidak boleh memilih salah teman. Kadang teman tuh hanya memandang harta, dan orang kaya itu banyak temannya. Jadi sebenarnya tuh kita yang seperti kayak orang kaya tuh banyak temannya karena dimanfaatin. Kayak misalnya kita apa ya? Nyile duit, mau mau sepeda. Terus minggu depan ndak dikembaliin. Terus alasannya tadi habis digunain buat makan gitu. Terus biar lebih jelas lagi, buka Amsal 19 ayat 4. Udah ya, baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggal sahabatnya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, orang kaya saat kita menjadi kaya, sahabatnya tuh banyak, teman-temannya tuh banyak. Tapi ketika kita kesulitan, malah ditinggal sama teman-teman kita, karena mereka tuh memandang harta. Jadi selama ini kita tuh kalau milih teman tuh, kalau yang salah tuh kita hanya dimanfaatin untuk hartanya tuh, semakin lama makin dikuras gitu lah, kayak pengurasan harta. Jadi renungannya tuh pada pagi hari ini tuh, orang kaya lebih memiliki banyak teman, sedangkan orang miskin dibenci sehingga tidak memiliki teman. Terus yang kedua, teman sejati selalu ada untuk kita, sedangkan teman yang tidak sejati hanya ada jika kita memberikan dia sesuatu. Yang ketiga, kita harus memiliki teman yang sejati. Jadi jangan salah pilih teman. Ya, sudah. Oke, tepuk tangan, Tuhan berkati. Oke, silakan dulu. Boleh dibawa kembali. Berapa menit, Kak? 4 menit. Oh, untung nggak? Jadi Brian sudah menit. Nah, hal apa yang teman-teman bisa dapat dari renungan yang dibawakan oleh saudara Brian? Yang pertama, teman-teman, hal apa yang kita bisa dapat dari penjelasan teman kita tadi, bahwa ternyata orang kaya itu memang mempunyai banyak teman, tetapi terkadang itu hanya dimanfaatkan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus bijaksana. Boleh kita mempunyai teman, tidak salah, kita boleh mempunyai teman, tetapi ingat, jangan sampai teman-teman ini memilih teman-teman itu hanya sekedar untuk memanfaatkan mereka. Oh, saya mau teman sama
sama Ken-Ken, karena Ken-Ken ini orang kaya, orang api, pokoknya suka memberi, jadi mudah sekali dimanfaatkan. Jangan. Oh, saya senang sekali sama Matthew karena Matthew ini suka berbagi. Kalau dia pergi ke sekolah itu bawa makanan banyak dan jadi saya walaupun manfaatin dia. Jadi tapi Tuhan mau melalui penjelasan tadi, Tuhan mau kita tidak memanfaatkan teman kita, tetapi kita menjadi teman yang sejati. Kita memberkati orang lain, bukan kita memanfaatkan orang lain. Nah, yang berikut yang menjadi pertanyaan buat kita, kalau begitu boleh nggak kita berteman sama orang kaya? Ya boleh, tetapi ingat harus ada batasan-batasan. Boleh nggak kita berteman dengan orang yang nggak baik? Boleh, tetapi teman-teman harus ingat, karena ketika teman-teman bergaul sama mereka, teman-teman juga harus menjaga sikap, menjaga tindakan, pergaulan teman-teman supaya jangan terpengaruh. Karena Alkitab bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan teman-teman. Contoh, teman-teman ini suka berdoa, tetapi karena mungkin bergaul sama Kak Tommy ini nggak suka berdoa. Nah, teman-teman juga ikut nggak suka berdoa. Kak Tommy ini nggak suka pergi ke gereja, nggak suka beribadah. Dulunya teman-teman rajin, ketika bergaul sama Kak Tommy, bersahabat sama Kak Tommy, lupa kalian beribadah, lupa kalian. Nah, ini yang nggak baik. Ini yang harus diperhatikan. Dan ingat, yang poin yang terakhir yang diberitahukan sama saudara Brian, bahwa teman yang sejati hanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita semua. Jadi teman-teman gak perlu minder, gak perlu kalau teman-teman mungkin karena dilihat kamu ini orang miskin jadi gak punya teman. Ingat, Tuhan Yesus adalah teman sejati kita. Dia sangat baik dalam kehidupan kita. Dia selalu ada, baik dalam senang, susah, duka, dia selalu bersama-sama dengan kita. Oke, melalui penjelasan dari kedua teman-teman kita ini, biarlah memberkati kita semua. Tuhan menolong kita semua supaya kita dapat belajar untuk mengampuni dosa dan kita juga menjadi teman, menjadi sahabat buat orang lain dan mempermuliakan Bapa di sorga. Karena Tuhan Yesus adalah sahabat sejati kita semua. Oke, Tuhan memberkati kita semua. Kita mau berdoa buat kebenaran firman Tuhan, buat renungan yang disampaikan oleh teman-teman kita. Semuanya tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih buat pertolongan-Mu. Pagi hari ini kami telah belajar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh adik kami Matthew, yang membahas tentang bagaimana kami harus menjadi anak Tuhan yang mengampuni setiap orang yang memusuhi kami, setiap orang yang membenci kami. Kami harus menjadi berkat, menjadi terang buat mereka. Kami harus berdoa buat mereka supaya mereka bertobat. Dan biarlah Tuhan Yesus ajar kami untuk dapat mengasihi mereka. Dan kami juga berdoa buat saudara Brian yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kami supaya kami menjadi sahabat-sahabat, tidak memilih kasih baik orang kaya, orang miskin. Kami dapat menjadi sahabat buat mereka karena Tuhan Yesus telah menjadi sahabat untuk kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus buat renungan pada pagi hari ini. Memberkati setiap teman-teman, baik Matthew, Brian yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan menolong memberkati mereka, masa depan mereka, pergaulan mereka kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tolong mereka untuk melakukan firman Tuhan. Bahkan pun kami semua yang hadir pada saat ini, baik kami yang tidak hadir juga, Tuhan menolong, biarlah kami juga dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat, walaupun renungannya hanya beberapa menit yang disampaikan oleh teman-teman kita, tetapi itu pelajaran yang penting. Ingat, yang pertama apa? Mengasihi orang yang memusuhi kita. Ingat, kita tidak punya musuh. Tetapi ketika orang yang memusuhi kita, membenci kita, memfitnah kita, atau menjahili kita, Tuhan mau kita harus mengampuni mereka, memaafkan mereka. Dan ingat, teman-teman, jangan pilih kasih orang kaya, orang miskin. Tuhan mau kita berteman sama mereka. Tetapi harus ingat, jaga pergaulan supaya kita jangan ikut mereka. Kalau mereka
setiap hari Minggu jalan-jalan, tidak beribadah, tidak baca Alkitab, tidak berdoa, kita jangan mengikuti pergaulan yang tidak baik. Tetapi kita harus menjadi berkat buat mereka. Karena ingat, Tuhan Yesus adalah sahabat adik-adik, sahabat Kak Tommy juga. Oke ya, ingat, ini pelajaran penting buat kita semua. Buat teman-teman semua yang masih bertumbuh. Karena teman-teman ini sekarang dalam masa-masa pencarian jati diri. Mau menunjukkan saya hebat, saya bisa. Jadi harus cari teman-teman yang dapat menolong, membantu teman-teman semua. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi. Oke, ada beberapa pengumuman penting. Yang pertama ingat, buat Kenneth, Ken, Gilang, sama siapa namanya dek? Tania, Pipin, Pangpang. Ingat ya, minggu depannya, paling tidak hari Kamis atau Rabu, sudah dikirimkan ke Katomia. Ingat, gak akan kalian bilang Katomi 5 menit itu lama, gak terasa. Brian berdiri sini gak lama, langsung 4 menit, ya kan? Ini berdiri sini gak lama, 8 menit. Paling lama dia sudah. Jadi ya, teman-teman belajar ya, oke ya? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan sampai jumpa minggu depannya. Hah? Iya. Belajar bisa. Teman-teman semua sibuk bisa ya. Ingat ya, semua belajar ya. Jangan bilang nggak bisa deh. Ken. Dengar Kak Tommy. Kamu mungkin sekarang sudah hidup enak ya, tapi belajar. Walaupun kamu banyak tugas, teman-teman ini semua banyak tugas loh. Jangan dalam keadaan nyaman, kamu nggak mau dengar Kak Tommy. Ingat, nanti kamu yang susah sendiri deh. Mungkin kamu sekarang keadaan enak ya, dengar. Kak Tommy dulu lebih parah dari kamu. Jangan kamu mengeraskan hati, nggak mau. Kak Tommy lebih parah dari kamu dulu. Kak Tommy lebih nakal dari kamu. Kenapa Kak Tommy baru bertobat? Ini Kak Tommy kasih tahu untuk kebaikan kamu. Ingat ya, wajib semua ya. Ini pesan dari Bu Esther. Kak Tommy nggak mau maksudnya buat kamu untuk makin tambah pelajaran. Aduh Kak Tommy, angel di sekolah banyak. Iya, itu tugas kewajiban kamu. Dan di sini juga Kak Tommy mendidik kamu untuk jadi baik ya. Belajar ya. Semua Kak Tommy tidak pilih-pilih. Di dalam kelas ini, yang kelas Kak Tommy, kalau tidak ikut maunya Kak Tommy, itu berbahaya. Ya, kamu mau lapor bapak kamu lapor ya. Kalau sudah di kelasnya Kak Tommy, ingat, ikuti maunya Kak Tommy. Kak Tommy bimbing kamu untuk jadi baik. Dengar tidak? Ya, ingat baik-baik. Kak Tommy bimbing kamu untuk jadi baik. Bukan mau buat kamu susah. Dengar ya. Kak Tommy dulu lebih setan dari kamu. Ingat. Kak Tommy bicara ini tegas supaya kamu tahu. Kak Tommy dulu lebih parah dari kamu. Jadi jangan bilang tidak mau. Ini untuk masa depan kamu, untuk kebaikan kamu. Mungkin sekarang kamu sudah baik dengan orang tua. Ingat, orang tua tidak akan selalu sama-sama dengan kamu. Dengar ya. Ini untuk kebaikan kamu. Kalau kamu tidak suka, kasih tahu sama bapamu. Ini untuk kebaikan kamu. Kakakmu ngajak Kak Tommy suruh ikut-ikut khotbah. Jadi kamu harus belajar. Ya, dengar tidak? Ini untuk kebaikan kamu, untuk kebaikan kalian semua. Belajar, apalagi laki-laki. Kalian akan jadi kepala dalam keluarga. Mungkin masih kecil begini. Kak Tommy bimbing kalian, Kak Tommy arahkan kalian. Karena Kak Tommy dulu lebih memberontak dari ini. Kalian itu harus bersyukur. Ingat, Kak Tommy nggak marah, ingat. Kak Tommy tidak marah, ingat ya, Kak Tommy tidak marah. Kak Tommy hanya bimbing kalian, arahkan kalian. Karena kalian belum tahu ke depan itu bagaimana. Dulu Kak Tommy kayak kalian, lebih gawat dari ini. Kak Tommy tidak mau. Kalian teman-teman, kalau kalian sudah jauh dari orang tua, baru firman-firman yang kalian khotbahkan ini akan hidup. Tuhan Yesus itu ada, setan itu ada. Kalau kalian tidak dibekali teman-teman, kalian pasti akan jatuh. Seperti tadi contohnya dia, khotbahnya tadi tentang sahabat. Ada banyak sahabat yang merusak. Mungkin di Ambulo ini belum seberapa. Tetapi ketika kalian keluar, kalian jauh dari orang tua tidak akan selalu bersama-sama dengan kalian. Tuhan Yesus akan selalu menjadi sahabat buat kalian.
Kenapa katomi suruh sekalian khotbah? Kenapa katomi bisa? Gak perlu minta tolong kalian. Katomi mau ajar kalian supaya roh kalian ini makin bertumbuh. Roh kalian makin kuat. Bukan katomi mau membebani kalian. Tidak. Kalau kamu tahu tim Banners, datang mereka nggak latihan, katomi suruh pulang. Katomi pernah usir mereka pulang, tim Banners. Tanya aja nih. Jadi bukan untuk kebaikan katomi, untuk kebaikan kamu ya Kenneth ya. Untuk semua. Untuk semua. Untuk semua. Ingat, jangan bilang, oh saya masih dengan orang tua, saya masih enak. Tidak. Teman-teman ingat, orang tua tidak akan selamanya menjaga kalian 24 jam. Hanya Tuhan Yesus. Jadi kalian belajar untuk renungan ini untuk kebaikan kalian, masa depan kalian. Apalagi laki-laki. Kalian akan jadi kepala. Kalian akan menjadi orang. Maksudnya kalian akan, ketika kalian sudah besar menikah, kalian akan menjadi apa? Laki-laki. Rumah tangga, kepala rumah tangga. Kalau kalian gak dibimbing dari sekarang deh. Katomi ini sebenarnya iri sama kalian. Dulu seperti kalian ini Katomi gak pernah dulu di gereja. Ya, jangan tersinggung. Ini Katomi kasih tahu dari Katomi. Karena Katomi sudah mengalami lebih parah dari ini. Katomi bersyukur karena bertobat. Kalau enggak, Katomi ini mungkin sudah masuk penjara ulang-ulang. Gak baik Katomi ini. Tapi karena Tuhan panggil, Katomi gak mau kalian kayak salah pergaulan. Katomi kasih tahu Indo. Katomi punya teman itu nggak hidup di dalam Tuhan. Teman-teman tahu apa? Dia sekarang di penjara. Walaupun dia orang kaya, dia sekarang dipercaya pakai narkoba, pergaulan bebas. Orang tuanya sekarang apa? Sekarang hancur. Jadi kita boleh sama-sama mengharapkan orang tua, tetapi ingat Tuhan Yesus yang menjadi utama. Oke ya? Ken bisa toh? Bisa. Usahakan bisa. Iya. Minggu depannya. Bisa ya? Ayo, Ken kasih solusi. Kenapa Ken gak mau khotbah, gak mau renungan? Hah? Oh. Dek, coba kamu duduk sini. Ke Bapak, teman-teman yang lain boleh pulang. Ingat Gilang ya, minggu depan yang lainnya. Oke, kalian boleh bubar ya. Gak apa-apa. Itu nanti Katomi foto. Oke, semua boleh keluar. Katomi mau bicara sendiri sama dia. Dapat dulu. Oke, boleh. Nanti kirim ke Katomi. Sini, Katomi mau tanya kamu secara pribadi. Kenapa kamu berangkat? Kan hanya 3 menit. Iya kan? Katomi ingat, Katomi gak marah kamu ya. Katomi tahu kamu baik. Katomi gak tahu kamu mungkin stres, tidak banyak ya. Kamu ini kan masih apa ya? Ya. Nah. Coba kamu cerita semua supaya Katomi tahu keadaan kamu dan Katomi tidak mempersulit kamu. Dalam artian itu, oh Katomi saya gak khotbah karena gini. Ya. Kata Pertama di sekolah paling males di sekolah. oh iya. Sama teman enak. Akan bilang duit. Kedua pelajar gak. Ketiga di rumah stres, ngamal, sakit kepala. Keempat capek. Mau tidur. Habis ada ulangan sebelum itu. Ken les gak? Les apa aja? Matematika doang. Matematika doang. Nah, Oke, sekarang Ken dari sekolah sampai di rumah jam berapa? Supaya Katomi tahu kalau oh ya Ken nggak bisa karena alasannya ini jam 3. Berarti Ken punya waktu untuk belajar, istirahat, harapan. ada 1 jam. Hari Senin jam 3, Selasa Sama semua sampai Kamis. Jumatnya beda. Jumatnya hari apa? Sampai jam berapa? Sampai jam 3:30-an enggak setengah 3-an. Oke. Hari Sabtu libur, Sabtu libur. Minggu libur. Nah, Ken punya waktu kan? Sabtu ya liburannya gimana ya? Oke. Setelah Ken di rumah kan lesnya hari apa?
Selasa Minggu. Selasa sama Minggu. Berarti Minggu sore nanti kamu les. Iya. Lesnya di mana? Rumah juga. Oke, Kak Tommy nggak mau persulit kamu. Tapi Kak Tommy hanya bilang begini, Ken kan dari sampai rumah sudah jam 3 ya kan? Pasti istirahat, main HP sampai jam 5 kan? Nah, setelah itu Ken punya waktu jam 6 sampai jam 7, jam 8 ya kan? Iya. Ya bisa kan? Itu masih kerjaan tugas atau ulangan. Saya minggu juga. Ken ulangan kan hanya seminggu berapa kali? Sampaikan. Kadang ya seminggu full. Seminggu full ulang. 2 hari. Seminggu full ya. Dan waktu stres banget. Gini, Kak Tony nggak mau bikin kamu tambah stres. Ini aja, kira-kira dalam seminggu ini, Ken gini, maksudnya gini, Ken bisa cari di internet khotbah yang dengan komentar itu dia hanya beberapa apa aja, itu nggak sampai beberapa. Maksudnya Kak Tony begini supaya Ken juga ada di dalam data, karena ini Kak Tony akan laporkan ke BSD. Jadi kira-kira Ken dari hari Senin sampai hari Minggu, kira-kira waktu luangnya hari apa? Nah, itu Ken kalau Ken cari di internet, itu ada banyak sekali. Tinggal Ken copy sampai di depan ini, Ken hanya baca aja. Buat PowerPoint begitu, langsung kirim ke Tommy, lihat ke Tommy mana yang bagus. Mungkin buat 2 atau 3, copy semua begitu, masukkan di Word, kirim ke Kak Tommy. Ya, Kak Tommy lihat. Satu aja juga apa-apa, nanti kalau kurang di mana, Kak Tommy bantu buatkan, kamu tinggal baca aja. Dan itu kalau kamu baca, itu lebih dari 5 menit. Kecuali Ken mau jelasin seperti tadi, itu memang lama. Kalau Ken hanya mau baca aja, paling 3 menit, 4 menit, paling sudah selesai. Ya, Kak Tommy nggak bikin susah kamu. Ini untuk kebaikan kamu. Ya, melatih kamu berbicara, melatih mental kamu supaya firman Tuhan ini nggak bikin kamu stres. Dia akan hidup. Ya, jangan bilang stres ya. Nanti sampai rumah, Ken nanti Kak Tommy ingatin terus kalau misalnya Ken gimana hari Senin, kalau Ken minta sibuk. Kalau nanti Ken ada waktu, Ken buka di internet ya. Terus saja khotbah Kristen. Nanti muncul banyak sekali. Ken pilih aja, gak apa-apa. Gak sampai 3 menit juga gak apa-apa. Atau gak akan marah. Kan kemarin lihat ini siapa? Pasta itu hanya 2 menit 50 berapa detik aja bisa. Ya. Bisa ya. Ini Kak Tommy gak bikin kamu makin tambah apa ya dia, makin tambah stres. Tapi karena gini deh, ketika kamu mengkonsumsi atau kamu baca firman, itu kalau kamu akan dikuatkan, kamu akan belajar untuk bergantung. Kak Tommy tahu kamu mungkin stres dengan tugas-tugas dan waktu. Ini Kak Tommy gak bikin kamu tambah stres ya. Ya, bisa ya. Oke, Kak Tommy begini aja. Kak Tommy enggak tanya kamu bisa atau enggak. Tapi misalnya dari hari Senin sampai hari Minggu, sebelum hari Minggu, kalau kamu bisa, kamu kirim ke Kak Tommy ya. Oke. Kamu stres. Kamu ini masih anak kecil. Nanti kamu belum lagi kuliah. Coba kamu cerita ke Kak Tommy, habis Kak Tommy bantu kamu dalam itu. Kenapa sampai kamu masih kecil begini kok bisa stresnya gini? Kak Tommy juga heran, serius. Jangan simpen di sini nanti kamu. Hah? Iya. Sama temen lo. Gue ini membuat nganu. Pokoknya gini itu bikin capek, kesel, bikin anu. Dan juga serapi gue. Kami minta maaf ya, tadi kami agak keras ya, tapi kami punya maksud itu baik ya. Karena begini, hah? Jangan begitu, karena gini, kamu jangan bilang sudah biasa gitu. Karena ketika kamu simpan di hatimu,
ini akan buat kamu makin tambah stres. Itu jadi makin sangat stres. Yang benar juga nanti kamu bilang bisa salah. Sekarang gini, coba kamu lebih detail. Menurut kamu tuh kenapa? Dia maksudnya kan gak pukul kamu kan? bentar. Bentar. Teman-teman kamu tuh maksudnya jahilin kamu tuh karena apa? Atau mau Istri sendiri maunya atau kamu mungkin ganggu mereka gitu? enggak mau gitu. Istri yang mau Membuli kamu begitu? ya di sekolah diejek memang. Ini juga Kak Tommy ingat Kak Tommy. Kak Tommy memang dulu nggak ngejek, tapi Kak Tommy yang ngejek. Jadi gini, kamu berani nggak sama dia? Apa? Kamu berani nggak sama temanmu yang ngejek kamu? Yang satu mana tuh sampai masuk Saya akal? Kak Tommy nanya, ada berapa orang nih? Lebih dari satu? Ruangan lah. Enggak. Udah 14. Rata-rata cowok semua. Termasuk enak. Ini juga. Ayo yakin jangan fitnah. Sekolah enak, sekolahnya sama-sama. Satu kelas. Ya. Kalau campuran ada teman langsung dari pikiran kepala, China, kaki kadang-kadang nendang pengen mau ke Isa. Tapi kan Kenken di rumah disayang papa mama. Iya kan? Bawa dendam, sambil bawa dendam. Siap, kita dua ya. Supaya Kenken enakannya Kak Tommy cerita Tommy supaya satu Kak Tommy tahu keadaan kamu. Kalau kamu memang Kak Tommy kasih kamu waktu Senin sampai Minggu. Kalau kamu memang Roh Kudus beratan untuk apa, kamu kerjakan. Kalau enggak, ya apa? Enggak bisa 1 minggu besok itu, soalnya besok ujian. Besok ujian, ya sudah, nggak apa-apa. Oke ya. Nah, kita dua. Ya, tutup mata. Kenken tutup mata, Kak Tommy dulu. Besok ujian apa? Kak Tommy bantu dulu. Oh,